Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya? Baik-baik semua ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, walaupun tadi ada yang maulidan yang izin gitu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nanti bisa bisa ngikutin modul bisa gitu ya. Kemudian nanti kita record ya teman-teman. Jadi barangkali teman-teman yang hari ini ada kendala gitu ya, nggak bisa join ke Google Meet-nya, tetap bisa ngikutin apa yang kita kerjakan hari ini. Ceritanya gitu ya. Oke, kayaknya sudah banyak yang join gitu ya teman-teman ya. Sambil nunggu deh teman-teman yang lain supaya nanti nggak terlalu lama nih teman-teman. Jadi ceritanya seperti yang kemarin kita sepakati teman-teman, hari ini kita coba implementasikan WPF-nya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman masih ingat saya sampaikan nih, kalau WPF ini punya interface yang lebih modern nih teman-teman dibandingkan dengan Windows Form Application gitu ya, yang kemarin kita pakai nih. Jadi kan kemarin kita gunakan tipe project itu gitu ya teman-teman ya. Nah supaya nanti interface-nya bisa lebih baik nih teman-teman, jadi kita akan pakai WPF gitu ya. Walaupun nanti endingnya teman-teman bisa pilih nih mau pakai Windows Form apa mau pakai WPF gitu ya. Dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah gitu ya. Terutama di UI ini, UI kelihatan banget nih teman-teman kalau pakai Windows Form gitu ya. Nah, supaya nanti persepsinya sama nih teman-teman, presensi saya close dulu ya teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum presensi bisa saya buka lagi. Oke, saya buka websitenya dulu teman-teman. Jadi di situ saya sediakan sebuah desain nih teman-teman. Teman-teman bisa akses gitu ya. Linknya sudah saya share di Classroom. Kalau misalkan enggak, saya share di chat deh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum sempat akses ke Classroom gitu ya. Link untuk wireframe si aplikasi yang nanti kita buatin teman-teman, contohnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa akses link yang sudah saya sediakan di chat gitu ya. Itu bisa diakses teman-teman. Oke, jadi kemarin saya sudah buat nih teman-teman contohnya gitu ya supaya nanti kita implementasinya bisa lebih gampang nih untuk WPF-nya gitu ya. Jadi di sini saya buat dua halaman teman-teman karena kita baru latihan gitu ya. Nanti kalau misalkan sudah mainan project beneran, baru nanti desain wireframe-nya bisa banyak gitu ya. Jadi saya punya beberapa sih teman-teman. Ini ada yang ini untuk mobile gitu ya. Oke, karena kita desktop gitu ya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi hari ini kita akan implementasikan teman-teman WPF-nya gitu ya. Supaya nanti persepsinya sama, di sini saya sediakan wireframe-nya dulu. Jadi kurang lebih nanti interface yang akan kita rancang tuh seperti ini gitu ya, biar nanti persepsinya sama semua teman-teman. Karena di WPF nanti kita akan implementasikan untuk layouting teman-teman. Jadi beda dengan Windows Form gitu ya, yang kita bisa langsung drag and drop. Kalau di WPF itu ada layoutnya teman-teman. Nah layoutnya ini ada 3 teman-teman. Ada yang biasa kita pakai gitu ya. Ada 4 sih teman-teman sebenarnya. Ada grid layout defaultnya dari WPF gitu ya. Kemudian ada stack panel, ada dock panel, dan juga ada canvas. Nah, si canvas ini mirip seperti di Windows Form gitu ya. Jadi kita tinggal drag and drop aja toolbox yang kita inginkan untuk ada di desain UI kita. Oke, nah satu-satu nih teman-teman supaya nanti sama gitu ya yang akan kita implementasikan. Jadi yang pertama teman-teman yang akan kita implementasikan adalah halaman login-nya. Halaman login yang saya rancang contohnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti ada satu halaman besar gitu ya, dia akan maximize teman-teman full screen gitu ya. Kemudian nanti desain halaman login-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, posisi si halaman login ini akan di tengah-tengah, teman-teman. Jadi, kita akan implementasikan beberapa layout sekaligus, teman-teman, untuk sebuah desain UI gitu ya. Jadi, karakternya begini, teman-teman. Di WPF itu kan ada 3 layout yang biasanya sering digunakan, teman-teman. Jadi, yang pertama grid. Ini saya langsung ke ini aja deh.
kurang lebih seperti ini gitu ya. Nanti kita bisa ngasih border juga teman-teman. Jadi misalkan halaman login itu ada lengkungannya, dia ada corner radiusnya gitu ya. Nah itu juga bisa kita tambahkan di sana. Gitu. Jadi macam-macam lah teman-teman. Gitu. Lebih fleksibel lah untuk desainnya. Kita bisa buat macam-macam sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Oke, jadi saya akan sampaikan dulu terkait dengan materinya teman-teman, terkait dengan layoutingnya gitu ya, supaya nanti pada saat implementasi teman-teman nggak kesulitan lagi nih implementasi mau pilih yang layout yang mana. Tuh, jadi dalam satu halaman teman-teman bisa perpaduan beberapa layout sekaligus gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman tentang layoutingnya gitu ya. Jadi ada grid layout. Contohnya seperti ini teman. Jadi kalau kita bermain dengan grid, jadi grid ini layout defaultnya di WPF gitu ya. Ketika teman-teman membuat window baru gitu ya, maka secara otomatis si layoutingnya akan di-set menjadi grid layout. Nah, seperti dengan namanya nih teman-teman, kalau grid layout gitu ya, pasti layouting kita akan dibagi menjadi beberapa kolom dan beberapa baris sesuai dengan yang kita set teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan grid, maka interface kita sama kayak table layout panel gitu ya, yang teman-teman implementasikan di Windows Form Application yang kemarin gitu ya. Jadi dia akan ada kolom dan baris sesuai jumlahnya sesuai dengan yang kita set di dalam WPF-nya. Itu kalau grid. Jadi teman-teman kalau misalkan grid nanti hasilnya layoutingnya akan seperti ini ya. Kemudian ada stack panel teman-teman. Ada stack panel. Stack panel itu teman-teman ketika teman-teman menambahkan toolbox maka prosesnya seperti ini. Jadi toolbox yang pertama akan diletakkan di atas, toolbox yang kedua di bawahnya, 3 di bawahnya lagi, 4 di bawahnya, dan seterusnya. Itu stack panel gitu ya. Jadi kalau grid kan kayak gini nih teman-teman. Letakkan komponennya gitu ya. Sesuai dengan jumlah yang kita, sesuai dengan baris dan kolom yang kita set gitu ya. Kalau misalkan kita setnya lebih dari ini ya maka nanti komponennya akan diletakkan seperti itu gitu ya. Tinggal kita pilih toolbox A ini mau kita letakkan gitu ya, atau misalkan label deh teman-teman. Label itu kita letakkan di mana nih? Di baris berapa, kolom berapa, itu nanti kita set. Ya. Nah kalau stack panel karakternya seperti ini teman-teman. Jadi setiap ada penambahan komponen baru, dia akan diletakkan di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Gitu ya. Kemudian ada dock panel teman-teman. Dock panel dengan stack panel ini mirip nih teman-teman. Cuman kita bisa set orientasinya teman-teman. Bisa vertikal, bisa juga horizontal gitu ya. Jadi tergantung yang kita set itu seperti apa. Jadi kalau horizontal nanti jatuhnya seperti ini. Kalau vertikal nanti jatuhnya seperti ini. Oke. Ini dock panel teman-teman. Terus ada canvas juga gitu ya. Canvas itu sesuai dengan peletakan komponen yang kita inginkan teman-teman. Jadi ya kayak Windows Form lah gitu ya. Jadi XY-nya itu teman-teman kita tentukan sendiri nih. Oke, nah yang sering dipakai 3 ini sih teman-teman. Grid, stack panel, dan dock panel. Ya, jadi dock panel ini biasanya kita gunakan untuk terutama gitu ya, terutama jika ada 2 komponen yang letaknya berdekatan teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kayak menu deh teman-teman. Jadi misalkan contohnya saya buka wireframe-nya lagi gitu ya. Kita kan punya halaman utama nih gitu ya. Jadi di sini ada image-nya nih teman-teman. Kemudian sebelahnya nih ada keterangannya misalkan homepage gitu ya. Kemudian account atau setting account dan lain sebagainya. Itu kan ada teksnya, ada image-nya. Nah, biasanya kita gunakan dock panel. Jadi supaya nanti jadi satu paket gitu lah teman-teman. Gitu. Itu biasanya dock panel seperti itu. Nah, contohnya kayak gini-gini nih teman-teman. Ini biasanya menggunakan dock panel. Jadi satu data ini satu dock panel. Gitu. Itu sampelnya kayak gitu, yang dock panel gitu ya. Oke, itu untuk layoutingnya teman-teman. Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu nggak untuk layoutingnya? Jadi di halaman login ini nanti kita langsung implementasikan beberapa layout sekaligus gitu ya. Mungkin grid dan stack panel kita langsung implementasikan dua-duanya. Nah, kira-kira adakah yang mau tanyakan atau kita langsung coba aja? Biar nggak terlalu lama gitu ya. Nah, teman-teman silahkan buka. Gimana, Kakang? Langsung aja coba ya gitu ya. Oke, biar nggak terlalu lama gitu ya, teman-teman ya.
Nah, teman-teman silahkan buka kembali nih aplikasi WPF-nya yang kemarin sudah di-create gitu ya. Silahkan dibuka lagi, teman-teman. Nah, kita akan implementasikan untuk halaman login-nya gitu ya, teman-teman ya. Jadi contoh desainnya seperti wireframe tadi, yang seperti ini gitu ya. Nanti di WPF ini teman-teman, untuk warna-warnanya nanti teman-teman tinggal kopas aja yang ada di sini ya. Jadi hexadesimal di sini tinggal dikopas aja. Kalau mau warnanya seperti ini, kalau warnanya beda ya silahkan cari hexadesimal sendiri gitu ya. Jadi di sini sudah ada hexadesimalnya, bisa kita kopas aja. Oke. Itu sih. Nah, teman-teman bisa lihat ya, layout default-nya itu grid. Jadi kalau kita bikin window baru atau page baru gitu ya, itu secara otomatis biasanya set default untuk layoutingnya adalah grid. Nah, ceritanya begitu gitu ya. Nah, sudah dibuka semua teman-teman si WPF-nya gitu ya. Jadi memang gimana? Emang rada berat ya teman-teman ya, lebih berat sedikit dibandingkan Windows Phone. Jadi kalau teman-teman mainan WPF, rada lelet sedikit gitu ya. Jadi karena memang mungkin karena dia pakai teknologi yang lebih baru gitu ya teman-teman ya. Jadi WPF ini pengembangan dari Windows Phone. Tuh. Jadi ada beberapa perbaikan sehingga prosesnya mungkin sedikit lebih berat dibandingkan Windows Phone. Gitu. Nah, jadi nanti kita bisa drag and drop gitu ya teman-teman ya. Bisa juga lewat baris kode yang di bawah ini. Cuman biasanya kalau teman-teman sudah familiar dengan WPF gitu ya, lebih nyaman pakai baris kode karena bisa dikopas gitu ya. Kalau pakai di sini teman ini drag and drop terus gitu ya. Kadang tuh posisinya tuh berubah-ubah gitu teman. Jadi kalau nanti sambil kita cek di bagian baris kodenya juga. Oke. Nah, kita akan implementasikan pertama gitu ya teman ya. Jadi ceritanya gitu ya. Yang pertama adalah si WPF-nya kita gitu ya. Dia akan full screen teman. Kemudian background warnanya ini kurang lebih seperti ini gitu ya. Jadi di sini ada background warnanya, teman-teman misalnya nanti tinggal kopas aja gitu ya. Apa namanya? Hexadesimalnya. Maka kita lakukan hal yang sama teman-teman di sini. Di WPF yang kita punya gitu ya. Di bagian sini kita set background-nya menjadi hexadesimal seperti yang tadi sudah kita set. Jadi warnanya nanti akan berubah. Kemudian supaya dia maksimal, ini sebenarnya kalau teman-teman nggak mau pakai baris kode di sini ada ya. Jadi teman-teman bisa set aja di sini. Di sini tuh ada semua teman-teman. Tinggal ini arrange by-nya jangan kategori diganti name. Supaya nyarinya lebih gampang. Jadi dia sortingnya berdasarkan nama teman-teman yang di bagian sini. Nah teman-teman bisa cari properti background gitu ya. Ya tinggal double klik aja, nanti dia akan muncul teman-teman pilihan warnanya gitu ya. Nah ini silahkan di set kira-kira warna apa yang teman-teman inginkan. Nah ini untuk background gitu ya. Jadi bisa lewat baris kode, bisa juga lewat properti seperti biasa teman-teman yang ada di sebelah kanan bawah gitu ya. Atau mungkin teman-teman peletakannya beda, ya silahkan disesuaikan aja. Nah selanjutnya teman-teman supaya si halaman login ini maksimal gitu ya. Jadi dia nanti maximize teman-teman cari window state. Jadi sama seperti di Windows Form gitu ya. Di sini kan keterangannya ini normal nih teman, window state-nya gitu ya. Nah ini diganti menjadi maximize. Oke, jadi window state-nya nanti maximize. Sehingga kalau kita jalankan ya teman-teman, contohnya aja gitu ya. Dia akan full screen. Oke, jadi kalau main WPF rada lambat sedikit ya teman-teman, karena emang rada berat sedikit nih dibandingkan Windows Phone.
Cuma nanti biasanya kalau sudah selesai, karena ini saya baru bikin project baru gitu ya teman ya. Biasanya kalau sudah pernah di run, nanti prosesnya akan lebih cepat. Oke, teman-teman boleh menggunakan warna yang berbeda gitu ya. Jadi contohnya kayak gini teman. Yang bagian atas ini juga bisa kita hilangkan nanti teman. Cuman nanti dulu gitu ya. Kalau kita sudah punya button baru kita hilangkan nih teman. Karena nanti nge-close-nya bingung gitu ya. Jadi bagian yang atas ini tulisan main window sampai dengan apa namanya? Icon-iconnya ini teman yang di atas ini gitu ya. Ini nanti bisa kita hilangkan. Gitu. Cuman nanti dulu gitu ya. Supaya kita implementasinya lebih gampang nih, langsung bisa di close gitu ya. Nah, ini sampelnya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan desain nih halaman loginnya tadi sesuai dengan yang ada di WPF ini gitu ya. Jadi yang pertama kita akan berikan background dulu teman-teman di pinggirnya ini gitu ya. Untuk jadi dasarnya gitu ya, kayak semacam border gitu ya teman-teman ya. Padahal ini sebenarnya layarnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini size-nya, oh sorry, bukan size ding. Terus saya lihat ya warnanya gitu ya, supaya nanti bisa kita copy sini. Nah, maka kita tambahkan teman-teman di WPF kita gitu ya. Di dalam grid kita tambahkan stack panel, teman-teman. Jadi supaya nanti posisinya ada di tengah. Kita tambahkan stack panel. Ini sama ya. Kita set ukurannya, teman-teman. Ini bisa lewat sini juga gitu ya, teman-teman ya. Cuman kalau saya lebih cenderung cepat pakai kode sih, teman-teman. Karena ini harus nyari-nyari gitu ya. Height-nya misalkan saya set berapa ya? 400 deh, teman-teman. Tingginya 400 gitu ya. Kemudian lebarnya 400 kali 700 deh gitu ya. 700. Kemudian background-nya kita set gitu ya. Pakai properti boleh, seperti ini juga boleh, teman-teman. Pakai properti lama gitu ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah stack panel kita yang jadi dasarnya tadi, teman-teman. Jadi implementasinya sebenarnya suka-suka gitu ya. Nah, ini sampel aja gitu ya, teman-teman ya. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman sudah punya desain sendiri, ketika mengimplementasikan caranya akan berbeda lagi gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi contohnya di sini saya tambahkan stack panel, teman-teman. Ukurannya saya set gitu ya. 400 kayak 700 absolut gitu ya, teman-teman ya. Jadi berapapun nanti ukuran layarnya, karena resolusi layar antara komputer satu dengan komputer yang lain mungkin berbeda gitu ya. Nah, yang pasti teman-teman halamannya di tengah ini, yang halaman loginnya itu sudah default atau absolut nilainya adalah 400 kali 700. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalamnya sini gitu ya, ini kan ada dua bagian nih teman-teman. Sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, kita ingat lagi nih teman-teman, ketika kita memiliki dua bagian seperti ini, maka kita akan implementasikan untuk grid layout. Supaya nanti ada yang di bagian sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kalau stack panel kan kayak gini, teman. Jadi nanti satu halaman besar, ketika kita tambahkan komponen kan ada di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Nah, sedangkan desain kita itu kan ada kanan sama kiri nih. Maka harus kita implementasikan grid-nya, teman-teman. Ya, supaya nanti bisa kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, caranya gimana gitu ya? Maka di sini saya tambahkan grid. Ya, kita tambahkan grid-nya, teman-teman. Kemudian kita set nih tingginya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Atau kita set dulu margin-nya, teman-teman. Jadi margin itu untuk memberikan batas sih, teman-teman, antara tepi kiri dari komponen yang sebelumnya dengan komponen yang baru atau dirinya sendiri gitu ya. Kemudian height-nya kita set karena saya butuh margin 10 gitu ya. Berarti height-nya jadi 380, width-nya jadi 680.
Oke. Contohnya seperti ini teman-teman. Si gridnya nanti teman bisa lihat nih ada jeda di pinggirnya gitu ya antara stack panel dengan grid. Nah inilah fungsinya margin teman-teman. Jadi kalau kita set semuanya kanan, kiri, atas, bawah ukurannya sama teman-teman, maka kita bisa langsung berikan value 10 seperti ini. Tuh, tapi kalau misalkan beda-beda nih teman-teman antara kiri dengan kanan, atas dengan bawah ini beda, maka kita perlu set satu-satu gitu ya. Jadi itu contohnya. Nah, margin ini nanti sama nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak mau set di sini, di set di sini juga bisa. Ya. Jadi kalau kita berikan value 10, maka secara otomatis teman-teman kirinya 10, kanannya 10, atasnya 10, bawahnya 10. Tapi kalau teman-teman menginginkan, saya pengennya lebih lebar lagi deh, ya sudah, tinggal di set aja sesuai dengan kebutuhan. Gitu, ceritanya begitu gitu ya. Jadi nggak harus lewat baris kode teman-teman, lewat properti juga bisa. Cuman kan lama nyarinya aja sih gitu ya. Kalau sudah hafal ya langsung ke enak, langsung coding aja. Oke. Nah, si grid ini kan kita bagi menjadi dua bagian teman-teman, sebelah kiri sama sebelah kanan. Berarti kan kita bagi menjadi dua kolom teman-teman. Maka kita tuliskan nih grid kolom definition. Gitu ya. Di sini grid kolom definition. Kemudian kita set nih ukurannya teman-teman. Sebelah kiri ukurannya berapa, sebelah kanan ukurannya berapa. Kita set gitu ya. Nah, maka kita berikan kolom definition untuk yang sebelah kiri dulu teman-teman. Width-nya misalkan 1,5 bintang. Nanti saya jelaskan nih maksudnya apa gitu ya. Supaya teman-teman kenal dengan beberapa ukuran yang ada di WPF gitu ya. Oke, nah teman-teman, jadi di sini teman-teman, kenapa saya contohkan ukurannya seperti ini untuk width gitu ya, karena kita bermain dengan kolom teman-teman. Kalau kolom kan nggak perlu kita set tingginya berapa, dia akan ngikutin nih tinggi dari grid yang sudah ada gitu ya. Nah sekarang karena kita bagi menjadi beberapa kolom, maka perlu kita set teman-teman, untuk masing-masing kolomnya ini ukurannya berapa. Kalau sebelumnya kita berikan nilai absolut gitu ya, 700, 400, 380 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada ukuran baru yang bisa kita implementasikan di dalam WPF, teman-teman. Yaitu dengan ada tanda bintang seperti ini. Setengah bintang, 1 bintang gitu ya, dan lain sebagainya. 3 bintang, 4 bintang dan seterusnya lah gitu ya. Nah, maksudnya apa gitu ya, teman-teman ya? 1 bintang ini bisa kita tuliskan bintang seperti ini aja gitu ya. Atau kita tuliskan 1 bintang seperti ini juga boleh gitu ya. Nah, artinya apa teman-teman? Ketika kita berikan tanda ada bintangnya seperti ini, sebuah ukuran ada bintangnya teman-teman, maka dia secara otomatis membagi width komponennya menjadi ukuran yang diperlukan. Jadi nggak perlu kita mikir gitu ya, ini berarti ukurannya berapa nih? Oh 700, 1,5-nya berapa? Atau 680 nih 1,5-nya berapa? Nggak perlu teman-teman. Nanti dia sendiri yang akan ngeset. Ketika kita pilihkan 1,5 gitu ya, dan juga 1, berarti kan 1,5 lebih gede nih daripada 1 teman-teman. Maka dia akan langsung secara otomatis bagi tanpa kita tahu ukuran absolutnya berapa. Ya, jadi secara otomatis akan terbagi seperti ini teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman berikan 2, maka dia akan 2 kali lebih lebar dibanding yang ini. Secara otomatis akan diset. Jadi dia akan menyesuaikan dengan ukurannya berapa sih, totalnya berapa akan dibagi. Ya. Jadi kadang kalau kita malas mikir gitu ya, ukurannya berapa ya, sudah kasih aja tanda bintang seperti ini. Gitu. Nah, maka secara otomatis akan dibagi gitu ya. Tinggal di depannya aja teman-teman. Teman-teman berikan value gitu ya. Berapa nih, berapa bintang? Kalau 1 bintang berarti kan dibagi rata nih teman-teman, sejumlah dengan kolomnya. Jadi kalau misalkan saya berikan bintang-bintang nih teman-teman, maka akan dibagi 50%, 50%. Kalau 1,5, 1 gitu ya, berarti yang sebelah kiri 150%, yang kanan 100% gitu ya. Nah, salah gitu ya. 75% dengan, bukan 75% juga sih, 30, 60, 30 gitu ya kayaknya teman-teman. 63 sama 33 gitulah ya. Karena 100% kan kita bagi menjadi 3 bagian gitu ya. Nah, dia akan ngitung sendiri teman-teman, akan menentukan sendiri ukurannya berapa. Gitu.
Oke, jadi ini fungsinya grid ya. Kalau stack panel tadi satu halaman, teman-teman, nggak bisa kita bagi-bagi. Jadi kalau di sini saya langsung letakkan komponen, maka akan langsung letakkan seperti ini. Langsung gitu ya. Tapi kalau grid gitu kan, kita bisa bagi menjadi beberapa kolom dan beberapa baris sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Oke. Kita akan desainnya sebelah kiri dulu gitu ya, teman-teman ya, sambil kita lihat desainnya lagi. Nah, yang sebelah kiri kurang lebih seperti ini, hanya teks aja gitu ya. Maka kita akan gunakan label dan juga rich text, teman-teman, supaya bisa menampilkan sebuah paragraf gitu ya. Maksudnya dia menampilkan teks yang multi-line gitu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Yang sebelah kiri, warnanya nanti bisa teman-teman kopas dari sini gitu ya. Kita implementasikan, teman-teman. Jadi yang pertama, karena saya nggak butuh desain yang rumit, saya pakainya stack panel aja. Saya set nih, teman-teman, stack panelnya ada di grid kolom 0. Jadi ini 0, ini 1. Karena semuanya dimulai dari indexing gitu ya, teman ya. Jadi ini 0, ini 1. Kita set nih grid kolomnya yang sini. Artinya stack panel ini lokasinya kita letakkan di sini. Oke. Kemudian background-nya, teman-teman. Kita set nih, background-nya tadi warna apa gitu ya. Oke, jadinya seperti ini. Teman-teman boleh pakai warna yang berbeda gitu ya, teman-teman ya. Jadi misalkan pakai warna yang lain boleh. Silahkan disesuaikan aja. Nanti saya akan desain 2 warna gitu ya, teman-teman ya. Yang satu ungu, yang satu putih gitu ya. Halaman loginnya nanti akan kita berikan warna putih supaya lebih fokus gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan background-nya berwarna, kemudian tulisannya berwarna tuh kadang user tuh kurang fokus gitu ya. Tapi kalau misalkan layarnya polos, teman-teman, kemudian kita tambahkan warna-warna tertentu itu dia lebih fokus, kecenderungannya lebih fokus. Gitu, karena sebelahnya sudah ada warnanya gitu. Oke, kita tambahkan label, teman-teman, di dalamnya gitu ya. Bisa langsung kita drag and drop dari sini gitu ya. Kita letakkan di sini. Nah, cuman kalau kita drag and drop ini teman-teman bisa lihat nih. Saya kan pengennya label ini masuk ke dalam stack panel. Tapi dia ada di luar stack panel. Makanya nanti teman-teman ketika drag and drop tetap harus dicek gitu ya. Pastikan posisinya benar. Hanya kalau WPF itu nanti kalau misalkan sudah terbiasa teman-teman lebih enak coding gitu ya. Nah, contohnya kayak gini, teman. Misalkan tadi about application gitu ya. Jadi kalau di Windows Form teman-teman kenal dengan istilah teks gitu ya. Kalau di sini kita kenal dengan konten, teman-teman. Jadi ada beberapa properti yang namanya beda gitu ya. Oke, kita set nih teman-teman untuk font style-nya gitu ya, font size-nya dan lain sebagainya. Warnanya juga kita set gitu ya. Di sini ada foreground. Sama sih teman-teman kalau untuk yang ini ya. Jadi fontnya bisa teman-teman set nih sesuai dengan kira-kira ukurannya berapa sih kalau misalkan kita pengen menampilkan data seperti itu gitu ya. Nggak disesuaikan aja. Kemudian kita set marginnya juga teman-teman. Supaya nanti posisinya bisa pas gitu ya. Oke. Jadi misalkan di sini teman-teman marginnya gitu ya. Teman-teman juga bisa lihat di baris kodenya. Untuk margin saya set sebelah kiri 50 teman-teman. Jadi dari pojok sini sampai sini 50. Dari sini sampai atas 50 gitu ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalkan ini teksnya lebih panjang lagi, maka saya set ini dari pinggir yang sebelah sini dengan labelnya jaraknya ada 50 gitu ya. Kemudian saya set yang di bawahnya 20, artinya nanti dengan toolbox yang selanjutnya teman-teman, dia ada space 20 pixel gitu ya.
Oke, jadi kalau kita tuliskan marginnya kayak gini teman. Jadi ini sebelah kiri, atas, kanan, bawah. Itu urutannya. Jadi ini yang kiri, kemudian parameter yang kedua yang atas, parameter yang ketiga ini yang sebelah kanan gitu ya, parameter yang terakhir sebelah bawah. Gitu. Jadi yang kita set di dalam apa namanya tuh properti gitu ya. Itu bisa kita lihat di sini semuanya, teman. Foreground-nya, font weight-nya, font size-nya. Kalau misalkan teman-teman ubah font style-nya, nanti dia akan di sini akan muncul semua, teman-teman. Jadi kita bisa melihat nih apa sih properti apa yang kita tambahkan atau yang kita berikan ke dalam label. Gitu. Oke, jadi ini cirinya stack panel ya, teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman nambahin komponen, dia akan diletakkan di bawahnya lagi, Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau labelnya sudah gitu ya, nanti munculnya seperti ini. Ada sebuah label, isinya adalah about application gitu ya. Kemudian di bawahnya ini ada teksnya nih teman-teman, ada teks macam-macam misalkan gitu ya. Nah, maka kita bisa gunakan rich text box. Ini teman. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Contohnya seperti ini gitu ya. Nah, height-nya teman-teman kita bisa bikin auto. Auto itu maksudnya dia menyesuaikan dengan ukuran apa namanya teksnya gitu ya. Jadi teman-teman kenal dengan satu lagi. Auto ini artinya teman-teman dia akan sesuai dengan teks yang ada di dalamnya gitu ya. Karena rich text box ini bisa menampilkan flow dokumen gitulah teman-teman. Jadi flow dokumen itu maksudnya beberapa paragraf sekaligus itu bisa. Kayak teman-teman nulis di Word gitu ya, kemudian dipindah ke aplikasi kayak gitulah. Nah, kita berikan auto teman-teman. Jadi nanti dia akan menampilkan teks sesuai dengan ya teksnya ini ada berapa line gitu ya. Size-nya ada berapa, nanti dia akan secara otomatis mengikuti ukurannya. Gitu. Marginnya juga sama ya teman-teman ya. Kita set nih. Oke, marginnya kita set seperti ini teman. Kemudian supaya nanti dia background-nya sama seperti yang sebelumnya teman-teman, kita bikin background juga gitu ya. Background-nya kita samakan nih, kita tinggal kopas aja dengan yang sebelumnya. Oke, kalau misalkan di sini kan ada bordernya, teman-teman bisa lihat ya. Border ini bisa kita hapus. Jadi di sini ada properti border brush nih teman. Bisa kita hilangkan aja. Jadi supaya nanti nggak ada bordernya gitu ya. Gitu, ini kan ada bordernya nih teman. Maka kita bisa set nih bordernya kosong gitu ya. Oke. Foreground-nya bisa kita set juga nih teman-teman. Supaya teksnya bisa kelihatan gitu ya. Kan kalau apa namanya tuh hitam kayak gini, background-nya gelap, itu kan nggak terlalu kelihatan gitu ya teman ya. Jadi bisa kita set foreground-nya white gitu ya. Border brush-nya kita berikan null value. Artinya tanpa border gitu ya teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Dia nggak ada bordernya. Nggak ada tepiannya gitu ya. Nah, tinggal kita tambahkan nih teksnya apa.
Oke, jadi teman-teman mau nambahin berapapun teksnya, nanti ukurannya dia akan auto nih teman-teman, akan menyesuaikan dengan teks yang kita berikan ya. Misalnya teman-teman tambahkan teks yang lainnya ya, dia akan ukurannya melebar lagi gitu ya, sesuai dengan teks yang diberikan. Ini juga bisa beberapa paragraf gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tekan enter, maka dia juga akan enter di rich text box-nya gitu ya. Kalau teman-teman ini teksnya selanjutnya di enter, maka dia akan ganti baris lagi. Gitu. Kalau misalkan nggak di enter, sama kayak yang saya tuliskan teman-teman, langsung panjang seperti ini gitu ya. Dia juga akan dituliskan langsung nyambung. Gitu sih teman-teman. Oke, teksnya bebas lah. Kata-katanya apa boleh gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau sudah nih teman-teman, ini teksnya bebas ya gitu ya. Misalkan teman-teman mau tambahkan teks yang lain, boleh gitu ya. Nah, sama seperti yang di wireframe-nya teman-teman, di bagian bawah ini kan ada developer-nya gitu ya, ala-ala developer-nya gitu lah teman-teman. Nah, maka kita tuliskan hal yang sama teman-teman di sini. Maka saya gunakan label lagi. Label yang di atasnya sini gitu ya, tinggal kita copy aja teman-teman. Kita letakkan di bawahnya. Properti labelnya kita hapus aja teman-teman, karena kita nggak perlu kasih nama gitu ya. Misalkan di sini oke, teksnya bebas, teman-teman mau tambahkan seperti apa gitu ya. Oke, font size-nya sama font weight-nya saya gunakan default aja teman-teman. Kalau terlalu gede nanti kita baru kita set ya. Font size-nya misalnya 10 aja deh. Oke, contohnya seperti ini. Horizontal alignment-nya teman-teman, kita set center gitu ya, supaya nanti teksnya ada di tengah-tengah teman-teman. Kontennya juga kita set di tengah-tengah gitu ya. Kemudian kita posisikan teman-teman, jadi marginnya kita turunkan gitu ya. Yang bagian atas, jadi yang kita set adalah yang tengah. Atau kita bisa lewat properti yang ada di sini gitu ya. Margin yang di atas kita turunkan gitu ya. Misalkan 120 deh, sambil kita cek teman-teman, kira-kira posisinya sudah sesuai atau belum gitu ya. Oke, misalkan di sini saya set 150 teman-teman, di posisinya sesuai dengan posisi yang saya inginkan. Gitu. Oke, jadi untuk desain kayaknya lebih rumit gitu ya teman-teman ya. Ini sama kayak teman-teman desain web loh. Desain web kan juga prosesnya panjang gitu ya. Nentuin dari wireframe gitu ya teman-teman ya, atau dari mockup desainnya ke implementasinya kan pakai CSS, pakai Bootstrap, pakai macam-macam lah gitu ya. Nah ini hampir sama lah teman-teman. Jadi memang untuk front end-nya punya ada tingkat kesulitannya lah teman-teman gitu ya, karena harus implementasi baris kode juga gitu ya. Soalnya kalau kita langsung drag and drop aja nih teman-teman, kadang posisinya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi kayak tadi gitu ya, ketika saya nambahin label, posisinya di luar stack panel nih. Padahal saya pengennya di dalam stack panel yang ini. Gitu. Nah,
Untuk yang sebelah kanan, teman, ini kan berarti udah selesai gitu ya, teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Tinggal kita desain untuk halaman loginnya yang sebelah kanan. Nah, teman, untuk yang sebelah kanan, saya akan gunakan stack panel juga. Ya, supaya nanti kan kalau teman-teman lihat di bagian wireframe-nya kan kita nggak perlu macam-macam ya, teman ya. Tinggal toolbox yang pertama kita letakkan di atas, kedua di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, di bawahnya lagi, tiga di bawahnya lagi, dan seterusnya. Ya, nggak ada yang sejajar ya teman-teman. Jadi misalkan di sini label username, kemudian sebelahnya untuk inputannya kan enggak gitu ya. Semuanya kan posisinya ada di bawahnya gitu ya teman ya. Maka kita bisa tuliskan menggunakan stack panel seperti ini. Oke, kita tentukan teman-teman untuk grid kolomnya adalah 1 supaya nanti posisinya ada di sini. Kalau 0 di sini, kalau 1 di sini gitu ya. Kemudian background-nya kita gunakan warna putih. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah di sini tinggal kita tambahkan aja teman-teman. Apa namanya? Toolbox yang kita butuhkan gitu ya. Bisa drag and drop, bisa juga kopas dari yang sebelumnya gitu ya. Jadi di sini kan sudah ada nih teman-teman, tinggal kita kopas gitu ya. Kita masukkan di sini. Kalau enaknya WPF ya bisa kita kopas kayak gini gitu ya. Tinggal kita sesuaikan propertinya apa. Oke, jadi misalkan di sini login gitu ya. Di atasnya ada keterangannya. Tinggal kita ganti aja. Size-nya kita ganti gitu ya teman ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, ada margin juga ada padding, teman. Jadi kalau bedanya, kalau margin itu dengan komponen yang sebelumnya, gitu ya, dengan komponen yang di luarnya, gitu ya. Jadi ini ditempel di mana sih? Maka tepi yang sebelah kini dengan toolbox-nya ini jaraknya berapa? Ini gunakan margin. Nah, ada juga padding, teman. Jadi sama kayak di web lah, teman-teman. Kalau padding itu berarti jarak teksnya dengan tepi toolbox-nya. Kalau kita berikan 0 seperti ini, maka tidak ada jarak nih teman-teman antara kontennya gitu ya, teksnya ini dengan toolbox-nya, dengan tepi toolbox-nya. Itu. Jadi kalau misalkan kita set 10 seperti ini misalkan, maka dia akan ada jaraknya teman-teman. Ya, kalau kita set 0 ya berarti tanpa jarak. Itu padding. Bedanya itu ya. Kalau padding berarti kontennya ini dengan tepi toolbox-nya, kalau margin dengan tepi layarnya lah, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, kita bisa set ukurannya sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Kira-kira ukurannya berapa gitu ya. Kemudian mau di bold apa enggak gitu ya, itu bisa di set. Oke, dan seterusnya sama prosesnya teman-teman. Untuk username-nya gitu ya, label username-nya bisa kita tinggal kopas aja di sini. Kita letakkan di bawahnya lagi gitu ya. Tinggal set kontennya berarti username. Marginnya kita set ya teman-teman ya, supaya jaraknya nggak terlalu lebar dengan yang di atasnya. Kemudian text box nih teman-teman, sama ya, kalau misalkan kita belum punya komponen yang sebelumnya, maka bisa kita klik aja di bagian toolbox, kita cari text box. Jadi text box kita letakkan di sini. Namanya kita ganti txt username.
teksnya kita kosongkan gitu ya. Oke. Dan seterusnya lah teman-teman. Jadi di sini tinggal kita kopas-kopas aja gitu ya. Biar kita sesuaikan marginnya. Kalau misalkan jaraknya terlalu lebar, biar ada username, ada password. Nah kalau username kita pakainya text box teman-teman. Kalau password kita pakainya password box. Makanya kemarin agak kepleset gitu ya istilahnya teman-teman di pas kita mainan Windows Form gitu ya. Karena ada toolbox yang berbeda gitu teman-teman. Kalau di WPF nih teman-teman, untuk password kita nggak usah ngeset password char-nya gitu ya, karena di sini sudah disediakan password box. Kalau misalkan kita butuh inputan yang nggak bisa kelihatan gitu ya sama orang lain gitu ya, maka kita bisa menggunakan password box ini. Nah secara default dia password char-nya bullet nih teman, yang bulat-bulat itu lah ya. Tapi kita bisa ganti juga menjadi karakter yang lainnya. Name-nya seperti biasa gitu ya, kita ganti menjadi txt password. Marginnya bisa kita kopikan aja teman-teman dari yang sebelumnya gitu ya. Supaya nanti ukurannya sama nih antara toolbox yang satu dengan toolbox yang lainnya. Oke, marginnya kita set supaya ada jaraknya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, jadi kita sesuaikan ukurannya, sesuaikan desainnya gitu ya teman-teman ya. Ini kontennya. Kita juga bisa set ukurannya seperti ini teman-teman. Ya. Jadi sama seperti di Windows Form. Sambil saya cek desainnya gitu ya. Bener apa enggak sesudahan gitu ya. Kemudian ada button. Nah, ini sama ya, teman-teman ya. Jadi kalau karakternya si WPF nanti tinggal ditampilkan di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Oh, sorry, stack panel maksudnya gitu ya. Stack panel tuh karakternya seperti ini, teman-teman. Jadi nanti komponen selanjutnya ditampilkan di bawahnya lagi, di bawahnya lagi. Gitu. Kita tambahkan button gitu ya. Oke, ya kita sesuaikan aja teman-teman desainnya. Mau drag and drop boleh gitu ya. Mau baris kode seperti saya juga boleh. Supaya prosesnya lebih cepat aja teman-teman.
Oke, tinggal kita set seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, teman. Jadi properti yang kita set suka-suka gitu ya. Pokoknya kurang lebih sama seperti wireframe yang ada di teman. Jadi kalau di sini untuk buttonnya saya set backgroundnya teman supaya sama dengan background yang sudah saya desain gitu ya di halaman yang sebelah kiri teman. Ini supaya sama warnanya gitu ya. Ini kalau misalkan teman-teman mau bikin warnanya beda juga silahkan tambahkan foreground. Kalau teksnya mau warnanya beda gitu ya. Tinggal kita kopas aja hexadesimalnya, atau teman-teman bisa pilih ini dari propertinya. Jadi caranya bebas gitu ya, mau diimplementasikan seperti apa. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Yang kita implementasikan, teman-teman. Ya, halaman loginnya beda gitu ya, dengan yang kita desain di Windows Form, gitu ya. Kalau yang di sini saya buat seperti ini, teman. Tapi intinya sama gitu ya, tanpa menggunakan tabel layout panel gitu ya. Kita gunakan layout yang lain, posisi halaman loginnya itu tetap sama di tengah-tengah. Gitu. Nah, nanti di tengah-tengahnya juga menyesuaikan dengan resolusi layar yang digunakan gitu ya. Jadi kalau misalkan ukuran resolusi layarnya berbeda, teman-teman, halaman loginnya akan tetap berada di tengah-tengah, hanya samping kanan kiri atas bawahnya aja yang menyesuaikan. Gitu. Oke, adakah kesulitan teman-teman untuk implementasi BPF? Ini baru pertama biasanya mumet gitu ya. Saya dulu juga sama teman-teman. Karena saya basicnya bukan front end gitu ya. Implementasi ini tuh prosesnya panjang gitu ya, sampai ngenalin satu-satu propertinya apa aja yang biasa digunakan gitu ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya sih sama seperti di Windows Form. Tinggal ada beberapa properti yang penamaannya berbeda sedikit. Tuh, kayak kita ngasih nama di komponen ini teman, kita gunakan x.2 name gitu ya. Jadi mirip-mirip ya kayak web lah gitu ya. Web kan juga penamanya ada yang kayak gini juga. Mobile gitu ya. Mobile juga penamaannya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, di sini tuh lebih banyak mainan di margin, teman. Jadi karena stack panel itu karakternya setiap kita menempelkan komponen baru atau kita mau menambahkan komponen baru di halaman stack panelnya, maka dia akan diletakkan di bawahnya lagi gitu ya. Maka tinggal kita set untuk marginnya. Dia posisinya berapa sih? Jaraknya berapa sih antara label yang di atas, label yang login ini sama label username. Ini jaraknya berapa? Maka kita set ini teman marginnya. Jadi di sini kita set margin atasnya berapa sih gitu ya. Kemudian jarak dengan tepi pinggirnya ini teman, tepi kirinya gitu ya. Ini ada jarak apa enggak? Kalau enggak ada jarak ya berarti enggak usah kita set marginnya teman. Tapi ini nanti posisinya akan mepet di sini gitu ya. Karena di defaultnya marginnya sama dengan 0. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah set nih sesuai dengan ukuran yang kita berikan seperti ini teman, maka dia akan menyesuaikan aja. Disesuaikan gitu ya. Jadi macam-macam ya teman-teman ya. Kita bisa ngasih border. Jadi nanti pinggirannya ini bisa ada corner radiusnya gitu ya teman-teman ya. Itu juga bisa. Jadi kalau di WPF itu lebih UI-nya lebih banyak pilihannya. Bisa kita set macam-macam dan bisa kita tambahkan animasi juga. Gitu. Oke. Untuk halaman login, adakah kendala teman-teman? Atau adakah yang masih nggak ada ya? Ada yang kesulitan gitu barangkali, oh, ini maksudnya apa sih gitu ya? Nanti bisa disampaikan aja teman-teman. Iya benar, kalau beratnya memang sedikit lebih berat dibandingkan Windows Form gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti interface-nya bisa macam-macam teman-teman. Interface-nya tuh bisa lebih modern. Gitu, makanya saya sampaikan teman kemarin ya teman-teman ya. Front end developer itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Gitu.
Jadi untuk jadi front end itu apa namanya tuh prosesnya banyak gitu loh teman-teman. Karena teknologi di front end juga banyak gitu ya. Ini XAML. Nanti kalau teman-teman bermain dengan bahasa pemrograman lain gitu ya, platform yang lain, itu nanti beda lagi dan lain sebagainya gitu ya. Karena nggak semuanya supporting XML, bisa juga pakai XML aja. Kok di web malah lebih kompleks lagi gitu ya. Ada jQuery, ada Bootstrap, ada JavaScript dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau di mobile itu kan sebenarnya sekarang yang baru kan Flutter itu ya. Jadi Flutter tuh bisa di web, bisa di mobile gitu ya, dan bisa convert ke Android, bisa ke iOS gitu ya. Nah cuman tetap sama itu ya, butuh belajar teman-teman. Kayak namanya teknologi baru tuh pasti ada proses yang berbeda dibanding teknologi yang sebelumnya. Oke, untuk Figma-nya gimana maksudnya? Checklist. Daftarnya. Oh, teman-teman mau bikin account di Figma, mau desain sendiri. Ya tinggal login aja teman-teman pakai emailnya teman-teman gitu ya. Tinggal daftar aja di Figma-nya pakai emailnya teman-teman, sudah nanti teman-teman bisa bikin desain sendiri. Gitu. Oke, indexing grid-nya betul Ahmad. Jadi indexing itu pasti mulai dari nol. Jadi kalau di sini teman-teman semua komponen gitu ya itu secara indexing mulainya dari nol. Iya indeks ya mulainya dari nol gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini deklarasikan lebih dari 2 kolom gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 berarti mulainya dari nol teman-teman. Gitu. Oke, ada kendala di nama-nama. Nama apa nih Satrio? Nama komponennya kah atau nama toolbox-nya? Nama toolbox-nya atau penamaan toolbox-nya? Ya, beda ini. Jadi kalau penamaan sih dia contohnya seperti ini sih. Kalau untuk memberikan nama, jadi kayak di Windows Form kan ada property name tuh teman-teman. Supaya nanti si toolbox ini ketika kita panggil itu punya nama. Nah, kalau di WPF kita deklarasikan dengan xname seperti ini. Pokoknya kalau kita nambahin komponen baru tuh secara default dia ada teman-teman. Nah, kalau misalkan kita nggak butuh nama teman-teman, jadi kayak label nih, username ini kan nggak perlu kita panggil tuh di baris kodenya gitu ya, maka xname-nya bisa kita hapus. Gitu. Jadi kayak contohnya mana tadi ya? Nah, password ini teman-teman. Di label password ini teman-teman bisa lihat ya, kan saya nggak butuh nih nantinya dipanggil di backend-nya teman-teman. Yang saya butuhkan kan inputannya nih, kalau keterangannya kan enggak gitu ya, maka property xname-nya itu bisa dihapus aja teman-teman. Jadi kalau kita drag and drop tuh memang secara default propertinya banyak gitu ya. Kalau kita tuliskan sendiri, nah propertinya itu sesuai dengan kebutuhan kita aja. Tuh, karena kita set sendiri gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau yang nggak dibutuhkan untuk pengkodean, xname-nya ini bisa dihapus. Kalau kita butuhkan untuk pengkodean, xname-nya silahkan diganti sesuai dengan inputan, sesuai dengan fungsinya teman-teman. Jadi misalkan text box ini untuk apa sih? Oh, untuk inputan username ya, berarti txt username. Passwordnya ini untuk apa sih gitu ya? Inputan password ya, berarti txt password gitu. Dan lain sebagainya. Oke, nah untuk back end-nya teman-teman, jadi kan teman-teman sudah buat desainnya gitu ya. Jadi desainnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk di bagian back end-nya teman-teman, back end-nya itu sama teman-teman dengan Windows Form Application. Karena back end-nya ini kita gunakan C#. Ya, jadi yang berbeda teman-teman antara tipe project yang kemarin dengan tipe project ini hanya di bagian front end aja teman-teman. Untuk back end-nya sama persis gitu ya. Sama persis dengan apa yang teman-teman kerjakan di Windows Form. Oke. Nah, untuk memberikan baris kode nih teman-teman di button login-nya gitu ya, misalkan seperti ini, teman-teman tinggal double klik aja di button login-nya, gitu ya. Nanti secara otomatis akan diarahkan ke back end-nya teman-teman. Jadi button login klik gitu ya. Karena default-nya dari event dari button itu adalah klik gitu ya. Nah, maka bisa kita tambahkan aja teman-teman. Ini saya contohkan ya untuk validasi login-nya. Login check deh.
Nah, maka kita tuliskan seperti ini. Jika txt username sama dengan nama saya gitu ya, teman-teman bisa tuliskan namanya masing-masing. Txt password, teman-teman. Karena password ini kita gunakan password box gitu ya, maka properti yang kita gunakan adalah password, bukan teks gitu ya. Oke, jadi misalkan seperti itu teman-teman. Ketika kita cek loginnya gitu ya, username-nya nanti isinya adalah nama saya gitu ya, teman-teman bisa set namanya masing-masing, kemudian password-nya adalah admin, maka proses apa yang dilakukan gitu ya, misalkan muncul halaman baru, nah, maka di sini saya tambahkan window baru teman-teman, di latihan WPF-nya. Kita tambahkan window ya teman-teman ya, jangan yang page, karena ini berbeda. Page ini artinya child class, jadi dia nanti kita tempelkan ke dalam window. Nah kalau window ini induknya gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak MDI dengan form biasa lah, Windows Form gitu ya. Kalau di aplikasi tipe project kita yang kemarin. Oke, kita tuliskan ya teman-teman. Home window misalkan. Nanti kita panggil nih ketika loginnya berhasil gitu ya. Home window kita panggil. Oke, sudah kita tambahkan ya teman-teman ya home window-nya walaupun masih kosongan gitu ya. Kita panggil teman-teman home window. Kemudian kita tampilkan, kita gunakan fungsi show sama seperti di aplikasi kita yang sebelumnya. Kemudian aplikasi halaman loginnya kita close. Jadi kita gunakan this titik close gitu ya. Itu kalau loginnya berhasil teman-teman. Jadi intinya kalau misalkan username sama passwordnya benar gitu ya, dia akan menampilkan home window-nya gitu ya. Kemudian halaman loginnya gitu ya, dia akan di close. Maka di sini kita tambahkan this close gitu ya. Nah, kalau enggak else gitu ya. Kita akan tampilkan message box nih, teman-teman, seperti biasa gitu ya. Oke, contohnya seperti ini. Kalau loginnya gagal gitu ya, atau ketika username atau passwordnya tidak sesuai gitu ya, maka akan menampilkan pesan ini teman-teman, username atau password salah gitu ya. Jadi seperti biasa supaya user friendly, usernya nanti nggak bingung nih login nggak bisa-bisa nih kenapa nih? Ya, ada informasinya teman-teman. Kemudian txt username kita kosongkan seperti biasa. Oke, jadi dari sisi backend sama persis dengan yang kita kerjakan sebelumnya, teman-teman. Nggak ada bedanya sama sekali. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini, gitu ya. Dari sisi backend sama persis, hanya front end-nya aja yang berbeda. Gitu. Oke, nah bisa teman-teman coba jalankan gitu ya, yang sudah selesai bisa coba jalankan teman-teman. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum selesai gitu ya. Oke, jadi yang berbeda di WPF ini hanya bagian front end-nya aja teman-teman, dari sisi back end sama persis gitu ya, karena kita pasti pakai sysap gitu ya, diimplementasikan menggunakan sysap. Nah, ketika kita pakai WPF teman-teman, maka kita bisa implementasikan desain pattern macam-macam. Karena desain pattern itu kan bentuknya kayak extension gitu ya teman-teman ya, tinggal kita install aja di aplikasi di project kita, nanti secara otomatis akan dibuat framework-nya. Kayak teman-teman pakai CI lah ibaratnya. Kalau pernah mainan web pakai CI kan kita tinggal download aja tuh teman-teman framework-nya. Tanpa perlu kita set satu-satu gitu ya. Tanpa kita perlu set kan dia secara otomatis sudah ada gitu ya. Tinggal nanti kita gunakan aja. Nah, kalau di WPF teman-teman, framework itu extension untuk framework ini banyak sekali. Tinggal nanti kita pilih aja.
Ya, jadi contohnya nih teman-teman. Jadi ada MVVM, nah ini ada langsung connect dengan GitHub juga bisa teman-teman. Kalau misalkan teman-teman gunakan ini gitu ya. Dan lain sebagainya, banyak gitu ya. Tinggal nanti bisa kita search juga ya. Misalkan kita mau pakai framework apa nih, MVVM, MVV, tinggal kita search aja, nanti tinggal download. Template-nya sudah ada, tinggal kita pakai aja. Gitu. Mau yang lain juga ada teman-teman. Karena desain pattern kan banyak gitu ya. Tinggal kita pilih yang mana. Gitu. Oke, cuma nanti kita pelan-pelan ya. Untuk implementasi desain pattern-nya, saya akan kenalkan dulu, kita review dulu tentang konsepnya kelas dan objek, teman-teman, supaya nanti kita tidak tersesat gitu ya, ketika sudah implementasikan desain pattern. Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat, ada beberapa yang lupa juga gitu ya. Karena di OOP tuh kadang nggak bisa ya, teman-teman, kita belajar cuma sebentar langsung paham gitu ya, perlu proses. Oke, ada kayak yang tanyakan teman-teman untuk implementasi WPF halaman login sampelnya? Adakah yang mau ditanyakan? Kira-kira gimana? Berhasil apa enggak? Ada kendala apa enggak untuk implementasinya? Oke, Bagja aman ya. Rakan pasti aman ya. Satrio katanya front end-nya loh. Jangan dikira front end tuh kerjanya gampang gitu ya. Front end tuh juga butuh effort, teman-teman. Nggak kalah effortnya dengan back end gitu ya. Front end tuh susah juga, teman-teman. Karena teknologi front end tuh banyak. Oke, nah makanya itu teman-teman. Kemarin kan saya sampaikan toh, kalau bisa sampai dengan minggu ini teman-teman, itu sudah punya tema gitu ya, minggu ya maksimal minggu depan lah teman-teman, sudah punya tema. Jadi nanti kan kalau sudah punya tema nih teman-teman kan sudah ada bayangan nih, nanti di aplikasinya itu fiturnya apa aja. Nah fitur itu nanti kan berkaitan dengan form teman-teman. Jadi di sini tuh window apa aja sih yang perlu kita sediakan, page-nya apa aja gitu ya teman-teman ya. Kemudian nanti di halaman utamanya kayak di tempat saya tadi gitu ya, di halaman utamanya nih ada fitur apa aja nih. Ya, di situ kan ada nih teman-teman. Kalau sudah punya tema kayak kan kalau saya cek di Excel-nya tuh baru Rakan aja yang punya tema gitu ya. Teman yang lain kan belum menentukan nih atau mungkin belum dituliskan gitu ya. Sudah ada tapi belum dituliskan. Nah, kita bisa menentukan teman-teman di sini. Nanti menunya apa aja sih? Window yang kita punya ini nanti apa aja? Gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditentukan teman-teman. Nah, bagian front end sudah mulai bisa desain. Jadi kan nggak mungkin tiba-tiba kita implementasikan di WPF teman-teman, kan mumet toh kalau nggak ada desainnya dulu, mumet nih teman-teman. Makanya harus punya desain seperti ini, harus punya mockup dulu supaya nanti implementasinya lebih gampang. Karena di sini teman-teman, ini icon-iconnya bisa langsung kita download aja. Jadi kita bisa ekspor gitu ya, bisa ekspor ke macam-macam gitu ya, tergantung dengan kebutuhan. Bisa ke JPEG, bisa ke PNG gitu ya. Kalau WPF support semuanya teman-teman. Kalau Windows Form itu kayaknya cuma JPEG aja yang dia supporting. Atau saya lupa gitu ya. Pokoknya kalau Windows Form ada kelemahannya teman-teman untuk masalah image. Nggak semua image dia supporting. Ya, jadi kita bikin mock-up-nya seperti ini teman-teman, wireframe-nya kalau istilahnya di front end gitu ya. Wireframe-nya kita buat seperti ini. Nah, baru setelah kita buat teman-teman, implementasinya nanti lebih gampang. Kayak gini ya teman-teman, ini warnanya apa sih, tinggal kita kopas. Ini warnanya apa sih, kita kopas aja. Warnanya apa, hexadesimalnya tinggal kopas aja. Icon-iconnya bisa kita ekspor teman-teman ke PNG gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin icon lagi gitu ya, cukup kita gunakan icon-icon yang di sini kita tempelkan ke dalam sisap kita, dalam WPF-nya gitu. Jadi kalau WPF nanti tampilannya bisa kita buat modern seperti ini. Atau bahkan kita bisa juga teman-teman, misalkan kita size-nya itu
ukuran tablet lah misalkan gitu ya. Jadi dia nggak full screen. Tinggal kita set nih ukurannya berapa kali berapa gitu ya. Jadi kalau saya punya desain yang lain, contohnya nih teman-teman, karena saya punyanya di mobile gitu ya, biasanya di mobile programming teman-teman. Ini contohnya. Jadi kalau kita sudah punya tema teman-teman gitu ya, sudah punya tema apa yang ingin kita implementasikan, kita sudah tahu teman-teman fiturnya apa aja gitu ya. Nah kita bisa langsung desain. Di sini ada apa aja nih? Oh, ada halaman splash screen kalau di Android kan gitu ya biasanya gitu ya. Kemudian ada halaman login. Kemudian ini karena point of sale nih teman, aplikasi point of sale sederhana gitu ya. Jadi di sini ada display nih teman, makanannya apa aja. Kemudian ini halaman ordernya. Ketika user ini sudah order maka dia akan masuk di sini. Ini halaman paymentnya dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu apa namanya fiturnya gitu ya, fitur yang di aplikasi kita apa aja, maka kita bisa buat desainnya komplit seperti ini. Kok contoh yang tadi saya share ke teman-teman kan baru 2 gitu ya. Karena kita masih coba-coba nih teman-teman, kita masih latihan, nah contohnya seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti sudah punya tema teman-teman, kita bisa bikin full. Halaman apa aja yang kita butuhkan di sana, ada halaman apa aja nanti kita bisa desain di sini semuanya. Nah, desain di masing-masingnya bisa kita set. Gitu, maksudnya seperti itu gitu ya. Oke, makanya punya tema dulu teman-teman, punya tema, tentukan tema, kemudian tentukan nih dianalisis dulu fiturnya apa aja gitu ya. Selanjutnya baru bagian front end mulai desain halaman UI-nya, dan di bagian back end mulai desain database-nya. Tuh. Nah, nanti kan selesai bareng tuh teman-teman. Front end ada yang sudah selesai, tinggal implementasi di baris kodenya. Nanti front end selesai lagi, kita implementasi baris kodenya dan seterusnya. Jadi jalannya nanti paralel teman-teman, nggak serial gitu ya. Nunggu front end-nya selesai baru back end, kelamaan gitu ya. Jadi kita jalannya tuh bisa serial semua. Front end-nya jalan bersamaan dengan database, bersamaan dengan baris kodenya, back end-nya. Gitu. Oke, untuk WPF nih teman-teman, kira-kira ada yang belum presensi kah? Nanti takutnya close lagi gitu ya. Untuk WPF teman-teman, kira-kira adakah kendala teman-teman selain berat gitu ya? Yang belum presensi bisa presensi dulu teman-teman. Jadi nanti usahakan menggunakan WPF gitu ya teman-teman ya, karena WPF tampilannya lebih modern. Teman-teman bisa cari contoh desain gitu ya untuk desktop apps gitu ya. Nah nanti tinggal dibikin wireframe-nya. Kan kadang contoh itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman ya. Itu kan jadi inspirasi tok gitu ya, referensi aja contohnya kayak gitu. Nah kita nanti desain sendiri. Oke, sambil nunggu teman-teman presensi gitu ya. Oke, nanti minggu depan kita gunakan hari Kamis seperti biasa ya teman ya. Ini spesial hari ini nih teman. Spesial hari ini kita gunakan Jumat jam 7 pagi gitu ya. Nah minggu depan kita kembali ke Kamis lagi gitu ya. Karena kemarin nggak bisa ya teman. Nanti daripada kita baru presensi terus hilang sayanya gitu ya, nggak bisa nyambung lagi karena sinyal handphonenya kurang bagus nih teman. Karena pernah kayak gitu teman, di kelas yang sebelumnya tuh hari Selasa siang-siang gitu ya, jam 10.40 teman-teman, start mulai kuliahnya gitu ya, baru 10 menit baru presensi, yang presensi baru 5 kalau nggak salah teman-teman, 5 atau 7 saya lupa, pokoknya belum ada 10 orang yang presensi udah hilang gitu ya. Jadi takutnya kayak gitu nih, makanya kemarin saya tunda dulu gitu ya. Kalau jam 7 pagi tuh butuh effort ya, ngumpulin nyawa gitu ya untuk kuliah jam 7 pagi itu benar-benar butuh perjuangan. Apalagi hari ini libur toh, kayaknya cuma Sabtu teman-teman kosong gitu ya. Kemarin Bagja tuh semangat banget loh mau ganti jadwal gitu ya, supaya bisa libur lama. Oke, berarti yang kemarin teman-teman timnya gitu ya,
kan teman-teman sudah menentukan tim nih kecuali Rakan gitu ya. Rakan single factor. Nah, teman-teman yang sudah punya tim gitu ya, nanti ditentukan aja teman-teman kira-kira yang di bagian front end designer siapa supaya fokus teman-teman. Jadi front end designernya siapa, kemudian nanti di back end developernya siapa gitu ya. Karena back end nanti ada dua teman-teman, terpecah menjadi dua. Satu handle database, satu lagi handle source code gitu. Nah, satu orang jadi tim leader ya teman-teman ya. Jadi tim leader itu nanti supaya bisa ya supaya komunikasi antar kelompoknya bisa lebih gampang gitu ya. Jadi ada satu orang yang nanti posisinya jadi tim leader. Gitu. Silahkan di set seperti itulah untuk timnya gitu ya. Karena ada 5 orang tuh kemarin sama Bagja sudah di set semuanya gitu ya. Ada satu kelompok yang 4 orang gitu ya. Dan nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman. Kalau yang lain saya rasa sudah full semua gitu ya. Tinggal di set aja apa namanya tuh job desk di masing-masing orangnya itu siapa aja gitu ya. Jadi siapa sih yang handle UI UX-nya karena butuh konsen juga gitu ya. UI UX nanti nggak cuma mock up ya teman-teman ya, sampai implementasi gitu. Kalau yang implementasi bagian back end nanti malah ceritanya beda gitu ya. Jadi front end nanti teman-teman nggak cuma bikin wireframe. Ini udah presentasi semua ya. Maksudnya kalau nge-close waktu-waktu tuh udah aman gitu ya. Nggak cuma bikin wireframe seperti ini teman-teman, tapi juga implementasi ke aplikasinya. Kalau bikin wireframe mah semuanya gampang gitu ya, tinggal copy aja, tulis selesai gitu ya. Nah, tapi ini juga sampai implementasi ke dalam BPF tadi teman-teman. Gitu. Jadi nggak cuma wireframe-nya tok. Gitu ya. Oke. Kira-kira untuk BPF teman-teman, ada lagi kah yang mau ditanyakan teman-teman? Jadi minggu depan kita saya akan gunakan project tipe BPF gitu ya. Gimana Rakan? Bootstrap-nya untuk apa dulu nih, Rakan? Eh, karena saya nggak terlalu banyak mainan di front end-nya di web gitu ya. Jadi gini Rakan, saya nggak ngerti ini sama apa beda gitu ya maksudnya. Nah, cuman kalau di WPF itu kita bisa set animasi. Jadi contohnya nih, saya contohkan deh teman-teman. Saya cari dulu ya projectnya ya. Kayak modelnya di web app, di mobile apps gitu ya. Itu kan biasanya ada apa namanya tuh desainnya gitu ya, teman-teman. Animasinya lah gitu ya. Sebentar, saya contohkan ya. Saya buka dulu nih teman-teman. Sampelnya. Supaya ada bayangan gitu ya. Kira-kira nanti seperti apa.
Oke, jadi kalau di WPF tuh teman-teman kita bisa bikin animasinya gitu ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi contohnya itu teman kayak gini. Kayak di web app mungkin sama ya. Di web app atau di mobile itu bisa. Jadi nanti tinggal hovernya nih apa. Ini bisa kita set semua. Gitu. Terus kita bisa bikin animasi untuk pada saat formnya itu jalan. Jadi kan kalau karena saya cenderungannya lebih ke mobile gitu ya teman-teman ya. Kalau di mobile itu teman-teman ketika teman-teman buka aplikasi kan nggak langsung opacity-nya 100% kan. Dia mulai dari nggak kelihatan tiba-tiba langsung kelihatan gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu bisa kita set. Kemudian animasinya macam-macam sih teman-teman. Bisa kita set kayak gini gitu ya. Bisa kayak gini. Contoh di web kayaknya sama juga sih. Kalau di web saya nggak terlalu paham banyak gitu ya. Jadi bisa nih kita set kayak gini teman-teman. Ini contoh beberapa contoh animasinya. Kemudian bisa kita set nih dari nggak kelihatan sampai kelihatan. Ada di sini. Jadi contohnya kayak gini. Animasinya teman-teman. Jadi kita bisa set nih opacity-nya dari 0 sampai 1. Maksudnya dari nggak kelihatan sampai kelihatan gitu ya. Jadi kalau saya jalankan contohnya kayak gini teman. Nah kayak gini. Ini juga bisa. Tinggal nanti kita atur nih berapa waktunya gitu ya. Kayak gitu-gitu sih. Nah saya nggak kurang paham gitu ya. Kalau di Bootstrap tuh ada apa aja ya. Karena emang nggak pernah implementasi front end untuk web nih teman. Nah, biasanya ya cuma implementasi front end ala-ala kayak gini aja gitu ya. Nggak pernah. Nah, karena kalau di project kan teman-teman ada tim sendiri yang desain gitu ya. Jadi yang lainnya tinggal implementasi aja. Gitu. Itu WPF bisa seperti itu teman-teman. Jadi animasinya bisa kita set di sini gitu ya. Teman-teman bisa lihat nih kayak tadi gitu ya. Ketika mouse over gitu ya, ketika dia di mouse-nya nggak ada itu warnanya jadi apa dan lain sebagainya semuanya bisa kita berikan di sini. Di slide nih teman-teman kayak tadi menunya bisa geser gitu ya. Nah kayak gitu-gitu kita bisa tambahkan di sini semua teman. Gitu untuk animasinya. Tuh. Jadi banyak sih teman-teman kalau animasi di WPF gitu ya. Tergantung nanti teman-teman butuhnya apa. Jadi banyak banget. Gak cuman ini aja gitu ya. Jadi ada yang lain-lain. Di contohnya yang tadi teman-teman di home window gitu ya. Di bagian sini gitu ya. Nah ini kan tinggal kita set gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ini disorot maka warnanya jadi apa. Ketika sorotannya hilang warnanya jadi apa. Nah itu beberapa contoh yang bisa kita lakukan di WPF. Tapi nggak bisa kita lakukan di Windows Phone. Gitu sih. Oke, ada lagi kah? Kalau Bootstrap saya nggak terlalu paham gitu ya. Kayak gitu juga nggak sih kan? Sama kayaknya gitu. Oke. Nah, kalau teman-teman install extension di WPF-nya juga bisa kayak gitu kan? Cuman kan extensionnya sama. Jadi extension itu kan ya kayak library gitu kan. Itu nanti kayak text box-nya tadi nih sampelnya. Text box-nya tadi kan bentuknya kotak tuh. Nah, misalkan teman-teman mau lebih yang modern lagi kan cuman biasanya kalau sekarang tuh modelnya kayak garis tok gitu ya. Nah, itu ada extension-nya. Button-nya mau beda, nah itu tinggal install aja extension-nya. Itu. Jadi nanti tinggal kayak semacam library gitu, teman-teman. Tinggal kita pakai aja kan. Cuman harus tahu extension-nya apa aja gitu, karena extension-nya banyak banget, teman-teman. Tuh, ada lagi kah teman-teman yang mau tanyakan dulu di WPF-nya? Berarti nanti siap-siap loh teman-teman, desain mockup-nya dulu, wireframe-nya dibikin gitu ya, setelah teman-teman menentukan tema. Kalau belum menentukan tema, desain dulu kan jadi aneh ya. Nanti takutnya nggak sesuai gitu dengan tema yang dibuat gitu ya. Kecuali sudah punya tema, nanti mulai didesain aja teman-teman wireframe-nya atau mockup-nya gitu ya.
Kalau teman-teman yang sudah biasa di mainan di front end ya berarti nggak usah desain tuh biasanya langsung implementasi itu bisa teman-teman. Karena tim saya juga kayak gitu ya. Sudah biasa handle front end, jadi tanpa desain, tanpa bikin wireframe tuh implementasi langsung bisa gitu. Nah nanti kalau untuk masalah WPF teman-teman ketika ada kendala lagi gitu ya atau ada yang tanyakan boleh ya teman-teman langsung personal message ke saya aja via grup boleh. Langsung personal message ke saya juga boleh gitu ya. Karena biasanya beberapa juga seperti itu gitu ya. Coba desain, coba bukan coba desain sih. Coba coding gitu ya. Kemudian ada error nanya itu biasa teman-teman. Kadang jam 1 malam loh. Mungkin teman-teman sama gitu ya. Karena saya juga kalau deadline gitu ya teman-teman ya. Malam itu super power lah. Jadi super powernya tuh benar-benar kepake banget gitu ya teman-teman ya. Kalau jam segini suruh coding tuh antara niat sama enggak gitu ya. Tapi kalau malam tuh bisa cepat teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman di back end developer mungkin rakan sama gitu ya. Biasanya teman-teman yang di back end developer nih kerjanya itu malam, teman-teman. Malam sampai pagi. Nah, benar. Kalau saya biasanya start jam 11-an, kan. Start jam 11-an nanti sampai jam 3 sampai setengah 4 gitu ya. Ada sampai subuh nih, teman-teman. Gitu. Nanti habis subuh baru tidur. Gitu biasanya. Jadi kita jam tidurnya kebalik gitu ya. Berasa kayak kalong nggak sih teman-teman, kelawar gitu ya. Kalau pagi tidur, kalau malam melek gitu ya. Itu makanya kalau teman-teman pengen di powerful di back end, cari jam itu teman-teman. Cari jam yang sepi gitu ya, nggak banyak suara, itu biasanya konsentrasinya benar-benar luar biasa. Oke, karena waktu kita sudah habis gitu ya. Habis ini nggak ada kuliah toh. Nah, silahkan liburan gitu. Ada pengganti ya? Nggak ada. Waduh. Ya berarti semangat gitu ya teman-teman. Kan minggu depan enggak gitu ya. Oke. Karena kita sudah overtime 2 menit teman-teman. Dan teman-teman setelah ini ada kuliah lagi gitu ya. Berarti kita cukupkan dulu teman-teman. Nanti kalau ada apa-apa bisa kita komunikasi via chat gitu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu.